Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Ya, kembali lagi sama Bapak di pelajaran Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, Pak Dakasan, ya, Pak Dayat Kasepisan. Oke, selanjutnya adalah anak-anak, Bapak mau bilang dulu Sampurasun. Kumaha kabarna? Sehat ya? Semoga kalian sehat semuanya. Oke, anak-anak. Acan orang diajar, sebelum kita belajar, tolong kalian siapkan beberapa hal ini ya. Ya, pertama ada buku bahasa Sunda kelas 9, silakan kalian siapkan dulu, kemudian pulpen, buku catatan, dan kalau ada kopi atau apapun yang bikin kalian seger biar belajarnya enjoy. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah biantara, yaitu adalah pidato. Anak-anak, biantara itu apa sih? Biantara nyaeta nyarita dihareupeun balarea dina raraga nepikeun atau menyampaikan informasi atau hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho diketahui ku batur atau orang lain. Nah, jalma nu ahli, Bapak nih lupa di sini. Jalma nu ahli pidato disebutna orator. Contohnya siapa orator terkenal di Indonesia? Contohnya mungkin yang kita ketahui saha Soekarno. Nah, Soekarno itu adalah contoh dari orator ulung seperti itu. Jadi biantara itu apa? Nyarita dihareupeun, bercerita di hadapan balarea, di depan banyak orang untuk apa? Menyampaikan informasi atau hal-hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat atau orang lain. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini dihafal dan dicatat ya. Selanjutnya, nah, ketika kita mau berpidato, ada teknik-teknik tertentu biar kita juga pidatonya lancar. Ada 4 teknik di sini. Oke, ini ada 4 ya. Pertama, teknik talar atau hafalan, yaitu menyiapkan naskah kemudian dihafalkan secara full. Jadi dari awal sampai akhir hafalan aja isinya. Nah, ini teknik yang paling pertama, teknik yang paling dasar. Ya masih nyubi-nyubi pakainya teknik hafalan ini. Kemudian yang kedua, kalau sudah makin agak jago pakai namanya teknik impromptu, yaitu apa caranya nuliskan garis besarna, jadi cuma menuliskan garis-garis atau poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya teknik naskah, yaitu menulis naskah kemudian dibaca secara keseluruhan. Nah, kalau ini untuk yang paling expert yaitu teknik extemporan, yaitu berpidato tanpa menyiapkan teks terlebih dahulu, jadi full semuanya, dia tanpa menyiapkan teks tapi udah bisa bicara langsung. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, hal-hal nu kudu diperhatikan mun rek nepikeun biantara. Ya, anak-anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menyampaikan pidato. Pertama, kudu parigel waktu membuka biantara. Sorry, kurang lengkap. Nah, jadi harus bagus ketika menyiapkan biantaranya. Yang kedua harus eces, harus jelas penyampaiannya, kata-katanya, tutur kata, tutur bahasanya harus bagus. Kemudian ngentep serehna, sistematis dalam bercerita. Jadi harus sistematis, jangan naik ke bawah, udah nggak berurutan, jadi memanjang kemana-mana, nyebar kemana-mana. Jadi harus sesuai yang sudah diinginkan, sudah jelas sesuai dengan naskahnya. Kemudian pasemon atau mimiknya kudu luyu, harus sesuai dengan isi biantara. Kalau pidatonya tentang kedukaan, tentang duka cita, ya harus duka. Kalau tentang misalkan tentang eh, lagi senang-senang, ya harus senang juga wajahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah parigel, yaitu baik juga ketika menutup biantara, harus bagus menutup biantaranya. Jadi kadang-kadang bukannya bagus, tutupannya jelek, ataupun kebalikannya, jadi kurang maksimal. Jadi harus diperhatikan 5 hal ini. Oke, ini juga dihafalkan ya, karena nanti akan masuk di ulangan kalian. Selanjutnya anak-anak, struktur naskah biantara. Naskah pidato itu biasanya hanya terdiri dari 3 struktur. Pertama ada bubuka, yaitu salam pembukaan, puji, syukur kepada Allah, dan sholat kepada Rasulullah kalau kita sebagai seorang muslim. Kemudian ada isi atau isi dan maksud pidatonya.
Selanjutnya ada penutup. Nah, penutupnya yaitu pamungkas biantara anu eusina saran-saran kemudian salam penutup. Yang bisa kamu isi mohon maaf apabila ada kesalahan selama berbicara dan lain sebagainya bisa kamu isi di penutup. Selanjutnya tambahan ya. Nah, ketika pidato kalian harus menggunakan bahasa yang lemes, bahasa yang halus, jangan yang kasar. Selanjutnya, perhatikan juga audiens atau hadirinya, sesuaikan isi dan bahasanya. Ketiga, harus percaya diri. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, nah silakan kalian baca biantara atau pidato yang ada di buku kalian di halaman 2 bab 1. Nah, baca dengan seksama isi ya, isinya, kemudian perhatikan mana bagian pembukaan, isi dan penutupnya. Selanjutnya anak-anak, untuk kalian melaksanakan tugas pancan mandiri di halaman 4 ya. Nomor 1 sampai nomor 5 saja. Kerjakan pancan mandiri halaman 4 nomor 1 sampai 5. Cukup jawabannya saja di Google Classroom. Jadi tidak usah kalian tulis soalnya, nanti Bapak sediakan di Google Classroom, tinggal kalian tulis jawaban di kolom yang sudah disediakan. Jadi tidak usah nulis soal lagi, langsung kalian jawab saja seperti itu anak-anak ya. Nah, itu penjelasan tentang biantara di bab 1 ini. Apabila ada pertanyaan atau kalian kurang paham, bisa tanya ke Bapak ya. Oke, bisa dipahami ya. Boleh nanti tanya di DM Instagram, DM di WA. Kalau belum punya nomornya, silakan nanti minta ke teman yang punya. Oke, itu aja dari Bapak ya. Untuk materi kali ini, yaitu biantara. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan diambil pusing. Kalau kalian memang ada beberapa kata atau kosakata yang kalian tidak mengerti, kalian boleh Google Translate aja. Cari translate-nya di Google kan banyak, ya. Itu saja anak-anak sekalian, terima kasih. Semoga kalian semangat ya belajarnya, jangan males-males. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hatur nuhun.